Udah mulai ya men? Oh sorry. Halo guys, welcome back to our channel informatif lagi sama gue Mahtum. Sorry, gue nggak masuk asap. Gue nggak tahu, dia nggak bilang soalnya. Oh iya, sekarang gue lagi mau nge-review satu unit XL7 yang menurut gue paling worth it. Karena bukan yang paling bawah, tapi dia yang paling atas. Tapi nggak gitu sih. Pokoknya check this out. Nih guys ya, gue lagi mau nge-review satu unit XL7 yang tipe beta. Dia udah hybrid, tapi bukan hybrid yang paling mahal seperti Alfa ya. Di tengah-tengah, jadi dipastikan harganya lebih value for money. Menurut gue sih gitu ya, tapi kita cari tahu aja, kita review dulu. Anyway, gue sekarang lagi ada di Suzuki SBT Pulau Gadung di Jalan Raya Bekasi, patokannya seberang terminal Pulau Gadung guys. Jadi kalau mau kesini langsung lihat unitnya nggak apa-apa, nanti ketemu sama Om Ricky. Tapi kita cek dulu deh mobilnya. Kita lihat nih, tipe pertengahan ini, OTR-nya ini kebetulan lagi yang manual ya men. Ini yang beta manual 283.900, yang matic-nya 294.900, selisih kurang lebih 11 juta ya. Rata-rata memang matic sama manual selisihnya 11 juta, matic lebih mahal. Kalau dijual biasanya yang lebih bagus ya tergantung kondisi mobilnya sih. Sekarang matic juga harganya udah mulai bertahan, jadi kalau ada stigma, oh matic kalau dijual lebih murah, kayaknya nggak tentu ya. Sekarang udah nggak begitu. Dari bagian atas antena short pole sampai ke sini nih. Ini kelihatan nih karena dia SUV itu harus kelihatan gagah, makanya engine hoodnya kelihatan muscular. Yang gue suka muscularnya hanya di bagian samping gini, walaupun sekilas gue ngelihatnya seperti Innova yang lama ya. Ini engine hoodnya doang, tapi gagah, bagus menurut gue. Nah, lalu ke bagian headlampnya nih, headlampnya juga bagus sih dia. Sudah ada di RL pastinya kalau XL7 ya kan. Terus lampunya juga dia udah LED multi reflektor. Terus ini ada lampu sennya, housingnya tuh dia kerum-keruman gitu tuh. Bagus sih, kayaknya swing gitu. Apa ya, bagaimana gue mendeskripsikan swing, sulit lah. Nah, lalu ke bagian bawah, fog lampnya dia masih pakai yang halogen biasa, karena memang sebenarnya kalau fog lamp menurut gue masih lebih efektif kalau warnanya warna kuning dibanding warna putih seperti LED gitu. Housingnya juga menurut gue gagah, lumayan gede gitu, jadi menambah kegagahan. Digagahi, itu beda ya. Nah, lalu ke bagian tengahnya nih. Grillnya ini yang model baru nih, model baru sekarang begini nih. Dia warnanya black glossy gitu ya. Terus logo Suzuki besar di tengahnya. Terus di sini ada dua palang gitu tuh. Jadi kayak belah. Nah, terus di sini juga kisi-kisi buat udara yang masuk ke bagian dalam mesin jadi lebih gede. Itu bagus sebenarnya untuk sirkulasi udara, karena kan mesin biasanya kalau dipakai terus-menerus kan nanti panas. Nah, untuk mereduksi panasnya itu sirkulasi angin tuh penting banget. Makanya dibikin lebih gede, jadi lebih bagus menurut gua. Ini ada plat nomor, lalu di bagian bawahnya nih ada front bumper di bagian bawah nih, warnanya warna silver. Nanti biasanya sewarna biasa bagian samping, bagian belakang juga ada, jadi lebih bagus. Sekarang kita lihat kap mesinnya, kita buka dulu. Nah guys, kap mesin udah kita buka. Sekarang kita ke bagian samping. Enggak, di review dulu dong. Ngapain dibuka kalau nggak di review ya nggak? Nah bagian sini udah dicat nih, catnya cat dasar tuh. Nih untuk bagian engine-nya. Ini yang hybrid ya. Tapi walaupun dilihat ini hybrid atau bukan, dari bagian mesin gini nggak kelihatan karena engine-nya sama aja sebenarnya. Oke lah, masih sama aja sebenarnya kalau untuk bagian mesin. Karena yang beta yang ini kan yang terbaru ya. Yang kemarin baru launching. Kan kemarin kita udah review yang Zeta, yang Alfa, ini yang betanya nih yang pertengahan. Di bagian sininya sekilas masih mirip-mirip aja sih, tidak ada perbedaan yang cukup berarti. Sekarang kita ke bagian samping. Nih guys, ini bagian sampingnya, gue kasih overview-nya dulu. Tuh. Kelihatan ya? Warnanya bagus. Ini warnanya nggak umum ya. Mungkin kalau kita lihat warna-warna yang jarang dilihat kayaknya lebih fresh gitu. Tapi kadang-kadang orang takut beli warna yang aneh-aneh, katanya harga jual kembalinya jatuh. Itu bohong. Walau dangdut. Enggak, kalau sekarang sebenarnya kalau masalah warna itu preferensinya lebih ke subjektif sih. Ada orang yang bilang warna ini jelek, makanya dihargain rendah. Tapi untuk orang yang suka dengan warna itu, pasti dihargainnya juga normal-normal aja. Jadi nggak ngaruh sebenarnya. Makanya beli mobil sesuai keinginan lo aja, nggak usah ngikutin apa maunya pasar. Wah, mendobrak kebiasaan. Nah, ini kaki-kakinya nih men. Ya, yang sekarang ya sama seperti yang di tipe atasnya juga kan. Di blackout gini nih modelnya. Sebenarnya ini nggak hitam-hitam banget sih. Dia lebih ke grey sebenarnya, tapi grey-nya grey yang dark gitu. Jadi kelihatannya kayak di blackout dihitemin aja. Dia pakai ukuran 195/60, ringnya ring 16. 16 cukup lah. Pengereman sudah pakai cakram, jadi udah rapi. Di bagian atasnya ada over fender khas dari SUV, Sport Utility. Waduh, Sport Utility Vehicle. Ada SUV.
Nah, di sini ada aksen-aksen XL7 ini masih sama, di sininya nggak ada perubahan, ada emblem VVT. Nah, untuk spionnya dia udah ada lampu sen di bagian sini, sudah elektrik pastinya dan sudah auto folding. Nah, ini nih, ada sesuatu yang harus gue jelaskan juga. Ini lihat ya, ini ada roof railnya ini khas dari XL7 kalau di SUV. Lalu ke bagian sininya ada telang air. Nah, just info nih, sebenarnya XL7 yang tipe beta itu belum ada telang airnya. Tapi kalau beli sama Om Ricky, ini kayak gini dirapihin. Yang nggak ada tuh dilengkapin. Gokil emang. Orang pusat emang begitu. Di sini ada handle pintu, dia warnanya chrome gini nih. Kontras ya, kontrasnya cakep gitu. Terus ada akses smart entry nih, model pencet gini nih. Ke bagian bawahnya nggak ada set body molding polos. Nah, di bagian bawahnya ada kayak side skirt gitu ya. Warnanya sama seperti bagian depan tadi. Jadi matching gitu. Ke bagian belakang men, fender fendernya juga lumayan gede. Terus bagian belakang pengeremannya juga masih pakai tromol. Oke, tapi nggak ada masalah lah. Untuk bagian, oh ini beta ya. Jadi yang di blackout hanya di bagian pilar B dan C. Oke, sekarang kita ke bagian belakang men. Nah, ini bagian belakangnya guys. Aduh, panas banget. Kalau ada iklan minuman bagus nih. Oh, yang mau endorse silahkan endorse. Yang belum subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Follow juga akun medsos kita. Gue nungguin banget nih endorse. Tidak hanya Suzuki ya, semua merek boleh. Kontak aja, nomor gue ada di deskripsi tuh. Bagian atas nih, ini harus gue jelasin juga ya. Karena tipe beta nih, XL7 dia belum ada rear upper spoiler. Belum ada apa ya, bahasa umumnya apa sih? Topi saya di belakang. Ini dia, topi belakang maksudnya. Ini belum ada nih, ini adanya harusnya tipe Alfa doang. Di beta ada. Kok bisa bang? Iya, karena belinya sama Om Ricky. Sama dia dilengkapin juga, gokil. Jadi kita nggak tahu nih mobil tipe beta. Gue pikir juga ini mobil tipe Alfa gitu. Padahal ini beta ya. Boleh tuh, nanti tanya aja sama Om Ricky lah. Ini ada high mount stop lamp, ada ini nih washer. Kaca juga ada pakai defogger, ada wiper. Nah ini XL7 yang baru sekarang nih, kerumannya tipis di bagian sini aja karena bagian sininya nih ada yang bagian di blackout nih. Jadi kelihatan kayak nyatu gitu, kacanya dari jauh kelihatan kayak lebih gede aja. Bagus menurut gua. Nah terus ada lampunya nih, khas sekali yang merepresentasikan karakter dari sebuah XL7 atau Suzuki R3 juga begini soalnya. Ini modelnya gini, dia LED bar gitu dengan lampunya di titik-titik di bagian dalam, ada lampu mundur dan lampu sen juga. Ini bagus nih. Ini nyala ya, jadi benar-benar sama seperti yang bagian apa tipe yang di atasnya gitu. Jadi bagus menurutku dari bagian belakang. Terus dulu di sini ada kamera parkir. Oh ini ada emblem hybrid dan XL7 karena dia memang varian hybrid ya, tipe beta dan alpha itu untuk XL7 dia hybrid. Kalau lu mau yang nggak hybrid karena lu masih belum menerima teknologi sejauh itu, lu boleh beli yang Zeta, lebih murah lagi dan dia konvensional. Jadi lu nggak takut kan ada khawatir baterainya mahal ini. Kalau lu masih percaya rumor-rumor itu ya nggak apa-apa, beli aja yang Zeta. Bisa juga, kita nggak maksain. Sampai mana gua tadi? Nah, bagian ininya nih, ada corner sensor 2 titik. Di sini nih ada bumper belakang gitu, warnanya sama kayak yang depan dan samping. Dibikin seperti mirip-mirip diffuser, tapi bukan sih. Muffler di bagian kanan sama ban serep. Sekarang kita buka bagian bagasi. Bagasi XL7 beta sama seperti yang Jetta, sama seperti yang Alfa, jadi nggak dimensinya kalau untuk bagasi, karena dimensi nggak ada perubahan ya, beda tipe tuh dimensi pasti sama, bahkan dibandingin R3 pun masih mirip-mirip karena secara body dimensi besar kecilnya itu sama. Ini lumayan lega ya, bahkan ini termasuk yang lumayan besar di kelasnya untuk kelas low SUV. Di sini ada laci penyimpanan untuk toolkit. Ini buku-buku nih, karena ini mobil baru nih. Sebelum kepin, ini ada penyimpanan juga di bagian sini. Jadi rapi kalau mau nyimpan-nyimpan. Ini kalau dilipat bisa 50-50, lipatannya 50-50 dan bisa rata lantai. Gitu guys. Gua tarik lagi ya. Tadi harganya 238. Ya men. Apa 283? 283. Iya, sorry terbalik 283. Nanti promo. Gak tahu, gue bingung. Terus gue juga kok bisa dipasangin itu, kok bisa dipasangin talang air. Tanya aja lah sama Om Ricky ya. Yuk tanya dulu. Nah guys, langsung aja nih kita mau tanya promonya sama bos dari Suzuki Pulau Gadung, Om Ricky. Ya. Nah Om, Gimana Om? emang promonya apa sih? Ini sih promonya sih banyak banget sih Om untuk Banyak, yang ya? beta ini ya. Yang pertama itu sebenarnya ya promo kayak PNS atau BUMN itu DP 0%. Nggak bayar DP? Nggak bayar DP. Jadi kalau dia booking fee?
Booking fee itu ya tetap booking fee tetap 1 juta Om. Nanti Cuman nanti misalnya itu kita kelebihan kita balikin lagi Om. itu sebagai syarat aja untuk pengajuan kredit. Nah, ya, betul. Nanti kalau lu di approve ataupun tidak di approve, duit akan dibalikin. Balikin Jadi lagi, tenang Om. aja. Ya, Tapi betul. kayaknya gue yakin kalau mau Ricky sih di approve kayaknya. Betul. Pasti approve Om. Prosesnya dibantu ya. Dibantu banget. Bahkan nggak cuma konvensional ya. Ya, Syariah juga sikat. syariah sikat Om. Ya, Apa aja sikat lah. Makanya itu yang KKB. Bisa terus. Ada pokoknya semua konsep kredit disikat lah. Betul. Mantap juga. Terus ada promo apa lagi nih kira-kira? Promo terus bunga 0% juga ada 0%. untuk yang 1 tahun ya, DP 50%. Kalau untuk starting DP sih sebenarnya DP minim tuh di angka 5 jutaan juga bisa Om, total DP-nya. Jadi kalau yang nggak termasuk PNS dan BUMN, Nah, retail biasa Retail itu bisa 5 jutaan. 5 total DP. Total DP. Worth it sekali ya. Iya. Terus belum lagi nih, gua ngecek mobil ini ya. Ini mobil harusnya nggak ada talang air, nggak ada spoiler belakang. Ya. Kok ini ada? Untuk spesial tuh untuk beli mas saya Om. Wah, Free. wah free tuh. Free. Berarti benar tadi gua bilang cuma-cuma nih. Iya. Itu di luar promo yang tadi disebutin Nah, ya. iya betul. Ketika lu beli tipe beta, lu akan dapat tampilan mirip sama Alfa yang tipe tertinggi. Ya, betul. Cuman khusus kredit ya Om ya. Ya, kalau beli kredit kan rata-rata teman-teman pada beli kredit nih. Nah, iya. Kalau beli kredit mendingan lu ambil kesempatan ini nih. Jadi ketika lu beli kredit, beli sama Om Ricky di Pulau Gadung, lu dapat tampilan sama seperti tipe Alfa walaupun lu beli yang beta. Betul. Yang dia lebih murah nih dari Alfa, tapi Iya. lu dapat tampilan seperti Alfa. Betul. Belum lagi khas lu kan, ciri khas lu nih lu bisa cariin warna atau ngasih warna yang spesial. Nah, betul. Kalau untuk customer yang warnanya membosankan Iya. pengen misalnya pengen warna yang lain itu bisa Om kita. Om. Nggak mau sama orang. Bisa Om di sini mah. Di luar katalog yang ada. Iya, khusus di sini bisa. Barang ready lagi. Barang ready banget. No inden-inden. Betul, banyak. Bahkan lu mau datang ke sini pun untuk test drive bisa. Kalaupun malas ke sini, disamperin Iya. katanya. Samperin, kita jemput bola Om. Jadi cukup di rumah aja, telepon WA janjian kapan, tempatnya di mana, Om Ricky datang ke sana. Ya, betul sekali. Terus apa lagi Om promonya? Ya paling kayak free service, oli, apa tuh jasa ya Om ya, itu sama semuanya sih Om. Gratis. Gratis juga sampai dengan 50.000 km. Enak juga ya. Terus apa lagi Om? Nah kan kalau di luaran kan banyak hitung-hitungan yang aneh-aneh ya Om ya. Ya. Ya kalau mas saya sih bisa hitungan komparasi bisa loh Om. Ngadu hitungan bisa. Betul. Jadi nanti tinggal konsultasi aja mas saya Om. Jadi kalau ada teman-teman nih yang udah keliling minta hitungan dari Sabang sampai Merauke Ya. dan masih belum yakin sama hitungannya, lu kontak Om Ricky nanti Boleh tes sama Om dulu Ricky hitungan saya. dikasih hitungan yang jauh lebih baik dari yang lu punya gitu ya. Ya betul. Ada promo apa lagi Om? Promo sih ya paling ya kayak unit-unit lain ya Om. Nah, Kayak unit lain apa? pickup, DP 3 jutaan. Terus kalau untuk espresso itu DP di 5 jutaan juga Om. Espresso Om. Espresso juga banyak Om unitnya Om. Terus mobil-mobil kayak yang baru-baru launching kayak Grand Vitara. Dan Vitara kita ready Om. Oh itu nggak inden ya? Nggak inden, kita ready. Apalagi Om? Ya kayak R3 sih sama DP-nya starting di 5 jutaan Om. Terus yang lainnya kita juga masih ada unit Baleno Om 2022 itu diskonnya itu sampai dengan 55 juta Om. Oh iya, itu yang konon kabarnya si Baleno ini kan hatchback yang kelas medium lah ya. Ya, Dia harganya bahkan lebih murah dari hatchback yang kelas low. ya betul. Kok Itu bisa? sekitar 210-an Om harga netnya lah. Wah, iya itu fix. Berarti lebih Ya. murah dari hatchback yang kecil-kecil itu tuh. Betul. Yang sekarang harganya udah selangit. Ya. Baleno bisa lebih murah Baleno bisa lebih murah. dengan Om. fitur yang lebih banyak. Pastinya Om. CBU lagi, build Ya. up. Wah, gila juga ya. Boleh Om. Wah, itu keren juga tuh. Apalagi Om? Ya paling sih kalau untuk tenor kita bisa sampai dengan 8 tahun. Terus kita juga angsuran bisa 3 jutaan juga Om. Ya, pokoknya fleksibel lah ya. Fleksibel Om, Proses kredit, prosesnya bisa dibantu kali ya. pasti. Kalau contoh nih, kita ambil yang terburuk deh, mungkin gua nih mau beli mobil terus data gua di leasing call 5 lah. Call 5 udah paling jelek. Bisa dibantu juga Om. Bisa, Wah, bisa. itu nggak semua orang bisa ya. Itu nggak Bisa. semua orang bisa. Tapi Om Ricky bisa. Itu ya coba aja silahkan. Makanya WA dulu aja Om. WA dulu nanti bisa dibicarakan baiknya Buktikan gimana. aja dulu Buktikan ya kan. betul. Nah. Kalau nggak dibuktiin kan lu nggak tahu. Mendingan Iya, betul. dibuktiin aja karena dari penonton di sini nih udah banyak yang beli sama dia dan gua udah pernah ketemu langsung. Ya. Sering ketemu langsung dan berarti bener apa yang dia omongin gitu. Betul. Ya, ada lagi nggak? Paling itu aja sih Om. Kontak aja Om Ricky deh. Siap. Ya. Oke, Oke, Om. gua lanjut. Oke Oke, Om ya, kita siap. lanjut dulu. Ayo guys, kita lanjut. Nih guys, sekarang gua ada di kabin dari XL7 yang tipe beta nih, pertengahan yang harganya juga masih so-so tapi
kemewahan, nggak nanggung-nanggung. Kalau untuk jok masih sama seperti yang sebelumnya juga. Dia ada bagian-bagian leader gitu, bagian-bagian pemimpin. Leader kan pemimpin ya. Bukan leader itu, leader. Kulit. Semi kulit sih. Kayaknya ya, di bagian samping-sampingnya. Bagian tengahnya dia kayak motif dari grill depan tuh. Ban fabric. Pengaturannya ya masih sama lah, manual. Dan yang penting juga selain reclining, sliding, ada high adjuster, itu penting banget. Oke, buat orang-orang sporty seperti gua, ceper maksudnya, kurang tinggi ya. Walaupun sebenarnya tanpa high adjuster juga masih enak sih ngelihatnya, masih proper juga. Door trimnya di sini ada dark charcoal gitu, model wood panel gitu ya. Tapi modelnya yang dark charcoal, terus ada silver juga. Di sini ada bahan fabric untuk di armrest gini, jadi nggak sakit. Handle pintunya chrome. Sini untuk driver dia sudah auto, power window-nya, power door lock, terus untuk mengatur spion. Di bagian kanan sini ada manual leveling, ada vehicle stability control, ada idling start stop. Kali ini hybrid di Suzuki kan banyak tuh turunannya. Maksudnya yang mengikuti teknologi hybrid itu ada idling start stop, ada kelihatan di setir soalnya. Ada cruise control, sini ada untuk steering switch untuk ngatur audio, di sini ada bluetooth dan teleponi, setirnya juga bagus, flat bottom, di bagian atasnya ada kulit dengan jahitan asli. Pengaturannya juga udah cukup lah menurut gua, tilt. Untuk lampunya dia sudah auto ya, jadi auto tuh bagus. Apalagi engine start stop sini tadi kelewat nih karena dia sudah keyless tanpa kunci. Ada kuncinya sih, tapi nggak dicolok maksudnya. Terus biru-biru gitu karena dia hybrid ya. Speedometernya juga ya bagus lah. MID-nya gede di bagian tengah untuk indikator hybrid juga lengkap jadinya. Sini ada sama dark charcoal gitu, ada aksen dark charcoal sama silveran gitu tuh. Bagus sih, jadi nggak monoton gitu. Sisi mewahnya biarpun dia mobil SUV tapi elegannya tetap dapat menurut gua. Di sini audio. Nah, tuh USB musik semua biar kelihatan. Ada Carbide link itu untuk konektivitas dari smartphone kita ke audio. Itu yang paling penting. Biasanya orang-orang sekarang kan gitu. Jadi udah lengkap lah ya. Terus di sini ada AC-nya juga sudah auto ya, auto climate. Jadi tinggal sekali pencet aja udah enak. Terus sini ada power outlet. Ini untuk charge USB, aux dan lain-lain. Ini ada laci penyimpanan terbuka dan ada ini nih untuk naro minuman biar nggak dingin. Bukan chiller sih, lebih ke cup holder yang terintegrasi sama AC. Jadi bagus lah. Ini manual ya. Manual 5 percepatan, handbrake mechanical. Ini ada glove box, nggak terlalu gede sih, kecil ini mah. Dan armrestnya juga enak, kecil tapi bisa dimajuin ya. Kecil tapi bisa maju, atau gede diem aja, pilih mana? Apa sih? Ini nih, sini laci penyimpanan tertutup. Wah, masih ngagetin. Oke sih ya. Bagian sini, wah ini nggak ada. Ini ada nih hand grip. Sun visor kiri kanan, ini ada kaca, ini nggak ada. Diskriminasi driver. Kadang nggak dikasih kaca ya. Kaca di sini aja. Ini ada kaca spion tengah. Dia belum day night view. Lampunya masih kuning. Gak apa-apa lah. Oke, ini di bagian depan. Kita ke bagian baris kedua. Oke guys, sekarang gua ada di baris kedua nih. Baris kedua dari XL7 Beta yang tipe pertengahan. Banyak plastik ya? Iya, karena ini mobil baru. Tempat duduknya dia bisa buat 3 orang. Cuma ada 2 headrest aja, di bagian tengah nggak dapat headrest, tapi dapat armrest. Jadi kalau dipakai buat berdua, kayaknya lebih proper juga nih. Enak, ada sandaran tangan, lebih bagus. Sama kombinasi antara kulit dan bahan fabric ya. Terus bisa untuk isofix juga. Jadi kalau bawa car seat buat baby bisa nih. Ada top tethernya juga soalnya. Kalau untuk seat belt lengkap ya, untuk tiga-tiganya bisa. Bahkan di bagian belakang pun gua nggak usah bagian belakang ya, karena sama aja sebenarnya, jadi nggak perlu gua cek lah. Lu udah berkali-kali lihat pasti gua duduk di bagian belakang, dan menurut gua masih cukup manusiawi, nggak dibikin anak tiri amat lah. Tapi ini mungkin anak tiri yang sudah cukup disayang, bisa masuk ke circle keluarga yang sebenarnya. Jadi ceritanya ayahnya, cerita anak tiri nggak usah. Buat 2 orang di belakang, ada 2 headrest, 2 seat belt, jadi lengkap. Kalau nggak dipakai bisa ditidurin aja buat naruh barang, jadi bisa rata lantai juga, naruh barang bisa lebih banyak. Cakep. Apalagi MNO door trimnya di bagian baris kedua ini di pintu plastik semua, tapi di bagian untuk siku nih, untuk armrest dia ditaruh bahan fabric dan lumayan empuk, jadi nggak sakit. Ada untuk buka pintunya nih, handle pintunya juga chrome, cakep lah. Ada cup holder tetap
ada speaker juga. Nice. Oh, di sini ada power outlet malah. Jadi kalau ngecas nggak usah bingung nih. Ada buat naruh handphone juga di sini. Nah, yang gue suka ini nih. Kalau mobil keluarga dan memang penggerak depan hampir nggak ada tunneling nih. Hampir rata ini. Karena di beberapa mobil keluarga yang penggerak depan bahkan ininya masih kelihatan gede-gede nih. Karena ini ganggu nih kalau buat orang yang duduk di tengah. Tapi ini enggak, enak menurut gua. Ada jok pocket kiri dan kanan lengkap. Jadi buat naro-naro enak, tinggal nyelip-nyelipin aja. Dia double blower ya, ada 4 kisi-kisi AC bukan 3. Gimana guys? Tadi kan kita udah review mobilnya, kita udah tanya juga promonya sama Om Ricky. Untuk harga segini, dapatnya segini banyak, belum lagi promo-promo yang didapat, bonus-bonus yang didapat, benefit-benefit yang temen dapetin ketika beli di Om Ricky Suzuki ini nih. Suzuki apapun kayaknya, nggak harus XL7 aja. Worth it banget. Jadi kalau minat, lu boleh kontak langsung aja sama Om Ricky. Ya, sesuai dari apa yang udah gue lihat, gue udah cek tiga-tiganya. XL7 yang baru nih, ada Jetta, Beta, Alfa, tiga-tiganya. Ini kayak paling worth it ya, men? Ya, maksudnya dia tetap hybrid, tapi nggak yang tinggi-tinggi banget. Jadi untuk duit ya masih bisa lu save lah. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang endorse nih, kita ingetin lagi, silakan endorse, nomor gua ada di deskripsi. All merek, all produk lah. Nanti kita obrolin aja. Udah ya. Thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.